Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera seperti biasanya. Ada pertanyaan lagi saya akan angkat saudaraku sesuai janji saya. Sebagaimana yang saya berikan info, tunggu konten berikutnya. Jadi ini konten saudara kita ini pertanyaan saudara kita ini saya angkat lagi. Karena ada saya sudah catat ini saudaraku ya, ada saya sudah catat. Jadi ini yang saya sudah cungkil ini berarti saya sudah jelaskan, ini lagi dibawa. Jadi oke saudaraku, kita langsung masuk ke intinya aja. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa nonton sampai full dan bisa ada pencerahan ke depannya. Karena mengenai adanya tata ruang, begitupun juga LMB menghadap kemana, hadapannya lubang LMB-nya. Nah ini yang paling banyak pertanyaan juga yang membingungkan petani walet di lapangan. Jadi oke saudaraku, saya akan membacakan pertanyaan saudara kita ini. Insya Allah sebentar saya akan jawab secara mendetail. Nama channel saudara kita ini Lasma Yulasma ya. Saya ulangi, nama channel @Lasma Yulasma. Assalamualaikum guru. Mana yang lebih bagus, arah LMB menghadap matahari terbit atau menghadap matahari terbenam? Mohon maaf guru, saya pemula. Tolong pencerahannya ya. Jadi sebagaimana saudaraku biasanya saya angkat itu mengenai adanya bahasa arahan LMB ya, arahan LMB-nya. Nah, pernah saya angkat juga di saudaraku, tetapi pertanyaan saudara kita ini arahan 4 luban. Tetapi ini di sini dia menanyakan 2 arah. Yang mana yang saya katakan 2 arah yang dia tanyakan saudara kita ini atas nama channel Lasman Yulasman. Coba diperhatikan saudaraku ya. Ada yang mengatakan itu arah LMB yang bagus itu menghadap ke matahari terbit ya. Jangan menghadap LMB-nya menghadap ke matahari terbenam ya. Dan ada juga pemahaman di luar sana saudaraku, ada yang mengatakan bagus juga itu arahan LMB-nya menghadap ke matahari terbenam ya. Dan ini sering saya angkat saudaraku ya, mengenai adanya arahan luban itu, arahannya luban ya, penghadapannya luban LMB. Kan LMB itu saudaraku ya, lubang masuknya burung walet. Kalau walet itu pulang di tempatnya pada waktunya mau maghrib ya, malam hari. Jadi yang mana di situ yang bagusnya guru kalau penghadapannya kita arahkan kemana itu LMB-nya? Sama pertanyaan saudara kita dulu itu ya. Di mana arah yang mana kita buka di antara 4 arah? Yang mana yang saya katakan, yang pernah saya jelaskan itu atau minggu-minggu yang lalu, 4 arahan luban ya, barat, timur, selatan dan utara. Jadi ini lagi saya bahas saudaraku arahan di luban. Kalau menurut penjelajah 75 saudaraku ya, kalau berbahasa arah ya, berbahasa penghadapan LMB itu, lubang masuknya burung walet itu, apakah menghadap ke matahari terbenam, maksud saya matahari terbit, atau menghadap matahari tenggelam ya. Nah itu kalau menurut penjelajah 75 saudaraku, saya sebagai konten kreator, sebagai di dunia perwalitan secara alami, semua bisa ya. Saya ulangi saudaraku ya, semua bisa. Mungkin saudara bertanya, kenapa bisa semua bisa bang? Jangan sampai kita hadapkan ke matahari terbenam, padahal walet itu biasa dia sukanya ke menghadap ke matahari, arah LMB-nya menghadap ke matahari yang tenggelam. Jadi bahasa terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari saudaraku itu semua bisa ya, semua bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semua. Nah, ketergantungan di situ saudara mengatur bagian tata ruang. Nah, tata ruang. Jadi yang menjadi masalah saudaraku itu hanya yang mengenai adanya gangguannya saja, yang pernah saya jelaskan, gangguan yang bisa menghalangi itu walet. Nah, ini sudah sering saya bahas saudaraku ya.
Tetapi mungkin saudara ini belum coba telusuri videonya saudaraku yang pernah saya angkat itu. Ya, coba telusuri videonya. Justru itu selalu saya katakan, coba telusuri video-video yang sudah terlewati, baik yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun yang kemarin-kemarin. Nah, itu saudaraku ya. Jadi kalau mengenai adanya arahannya saudaraku, semua boleh, semua bisa. Ya. Hanya yang tidak bisa saudaraku itu yang ada yang menghambat itu walet masuk di LMB, masuk di gedung saudara. Nah, itu yang tidak boleh ya. Bukan bahwa pantangannya apa ini, enggak. Terkecuali kalau ada bahasa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kan saya walau-walau saudaraku ya, kan saya tidak bisa juga mengatakan tidak ada yang tidak ini, kalau memang ada kepercayaan saudara kita masing-masing ya. Kan ada biasanya juga ada itu di biasa, oh ini pantangannya ini umpamanya. Tetapi kalau penjelajah 75 saudaraku, bahasa pantangan tidak ada kok ya, nggak ada. Nah, intinya itu saudaraku itu konsisten aja bagian di dalam ruangannya RBW-nya. Seumpamanya kalau kita hadapkan LMB-nya ya, LMB itu lubang masuknya burung walet di dalam ruangan, jadi poit. Seumpamanya di sana kan matahari terbenam itu kan terang kalau pagi. Nanti kalau sudah jam 12, umpamanya jam 13.00 sudah lewat, jam 12 itu kan sudah lewat. Jadi seumpamanya matahari agak terang, saudara di situ adakan lar. Ya, adakan sekat. Kan kemarin saya juga akan jelaskan itu mengenai adanya bangunan ya, gedung yang bangunan cor. Ya. Itu. Jadi itu terang juga cahaya ya, terang cahaya masuk saudaraku, tetapi saya adakan lar. Ya, lar itu kita bentuk itu bagian di dalam yang bisa menghalangi pantulan cahaya. Karena ini berulang-ulang saya selalu katakan saudaraku, setiap ngonteng itu selalu ada bahasa kelembapan ya, begitu juga suhu. Ya, gelapkan ruangannya, maksudnya dilar ya, amankan ruangannya, selalu ada itu. Karena setiap konten saudara kita bosan-bosan selalu saya angkat itu, karena itu memang dicari walet ya, itu yang dicari walet, makanya selalu saya angkat itu kalau waletnya ingin melihat di dalam gedungnya aman. Jadi kalau seumpamanya arahan LMB-nya saudaraku menghadap di itu yang saya bilang tadi, menghadap ke matahari terbenam ya. Kalau pakan itu hanya sampai jam 12 siang. Sudah lewat itu bangunan berarti sudah tidak kelihatan. Namun ada matahari saudaraku, tapi tidak terlalu terang. Yang lebih parah lagi saudaraku itu kalau menghadap LMB-nya menghadap matahari yang tenggelam. Itu kan terang sampai sore. Seumpamanya panas matahari ya. Kan biasa juga itu saudaraku, matahari itu panas sampai tenggelam itu. Nggak beda kalau mendung ya, hujan. Jadi saudara di situ seumpamanya sama itu tadi, umpamanya menghadap tenggelamnya matahari itu LMB-nya, ini LMB menghadap ke tenggelam matahari ya. Jadi saudara di situ saudara perlu mengambil langkah, adakan sekat. Ya, sekat itu di ruangannya saudara biasa, dilar maksud saya, dibendung. Kenapa saya katakan dilar, dibendung, supaya kan ini kan menghadap LMB kan menghadap ke matahari tenggelam. Berarti kalau sudah jam 13.00 berarti jam 1 ya. Sudah di situ pantulan matahari sudah keras masuk. Jadi saudaraku di situ ya. Jadi caranya caranya menghalang itu pantulan bang ya. Usahakan adakan di dalam situ lar. Ya, dihalangi itu pantulan supaya itu pantulan itu tidak keras masuk di dalam gedung. Karena walet juga tidak suka saudaraku kalau terlalu terang di dalam gedung. Karena walet saudaraku itu suka kalau tempatnya gelap. Gelap. Makanya kalau kita masuk di dalam ruangan saudaraku itu mesti menggunakan senter ya, karena gelap. Walet itu saudaraku ya, burung walet itu suka tempat yang gelap. Karena dia suka tempat-tempat yang kayak gitu. Itulah modelnya walet, seperti kelelawar, seriti juga begitu. Makanya kalau gedung itu terlalu lembab, biasa juga dihuni seriti. Maksudnya burung seriti. Seriti itu ada air liur, tetapi hanya bercampur dengan rumput. Sedangkan kita mengharapkan ini saudaraku ya,
kita mengharapkan itu air liurnya walet, bukan air liur apa ya, seriti. Nah, sebenarnya burung seriti ada juga harga sarangnya hanya murah. Nah, kalau tidak salah saudaraku itu burung seriti itu satu karungnya itu hanya 200.000 ya, 250 kah? Satu karung pada satu kintal. Nah, beda kalau burung walet mahal harganya ya. Jadi ini saudara kita ini atas nama Lasma Yulasma ya, nama channel. Jadi kalau mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini, yang mana bagusnya Bang? Yang mana bagusnya itu kita buka. Maksudnya kita buka itu LMB menghadap ke matahari terbenam atau matahari tenggelam. Jadi semua bisa saudaraku ya. Apakah saudara buka menghadap ke matahari terbenam, terbit maksud saya, boleh. Boleh juga kalau saudara buka di situ LMB-nya menghadap matahari yang tenggelam. Ya, tenggelam itu berarti sudah mau malam ya. Nah, sudah mau gelap. Jadi intinya saudaraku itu pahami aja apa yang selalu saya jelaskan, karena semua arahan itu saudaraku yang saya hadapi itu rata-rata berhasil juga. Ya. Ada juga yang menghadap matahari tenggelam terbenam itu ndak ada juga waletnya kok. Ya, ada juga yang banyak. Begitupun juga menghadap LMB-nya, hadapan LMB-nya menghadap matahari tenggelam. Ada juga yang tidak ada juga yang banyak. Ya, tergantung dari saudara cara menata bagian di dalam. Kalau saya mengatakan cara menata saudaraku ya pahami bagian di dalam. Apa yang dicari walet, apa yang dibutuhkan walet, apa yang diinginkan walet. Kan ini selalu saya bahas ya, tak bosan-bosan saudaraku ya. Boleh dikata hari-hari saya bahas itu kalau ada pertanyaan kayak gitu mengenai adanya bagian di dalam. Ya, tergantung cara saudaraku itu cara menyikapi bagian di dalam. Yang sebenarnya saudaraku itu walet itu intinya itu dia suka lembab. Itu walet. Dia suka tempat yang lembab. Nah, dia suka tempat yang dingin. Dia suka tempat yang sejuk. Dia suka tempat yang gelap, begitu pula juga tempat yang aman. Nah, jadi tergantung dari saudaraku gimana caranya supaya saudaraku ini konsisten di dalam gedungnya. Nah, konsisten itu berarti fokus. Maksudnya fokus kalau saudara umpamanya masuk di dalam gedungnya, mengecek umpamanya sudah menjelang waktu ke depannya ya, sudah masuk ke 3 bulan 4 bulan. Nah, saudara di situ perlu melihat keadaan di situ. Kalau memang belum ada perkembangan, coba saudara perhatikan. Coba saudaraku pelajari apa yang kurang. Apa yang bisa mengganjal ini burung walet sampai tidak sulit tinggal. Ya, berarti ada yang tidak diinginkan walet di dalam saudaraku ya. Namun bangunannya kokoh umpamanya, apakah 3 lantai, 4 lantai, lebarnya luas, maksudnya lebar dan panjangnya luar biasa, tetapi walet tidak ingin sulit beradaptasi. Ya, jadi saudaraku di situ perlu jenius. Ya. Jadi memang walet saudaraku itu sulit dihadapi ya. Selalu saya katakan itu walet sulit dihadapi. Segala macam cara kita sudah lakukan saudaraku, tetapi walet itu masih gitu terus sulit itu beradaptasi. Maksudnya beradaptasi lagi tetapi sulit lagi tinggal. Ya, tinggal lagi hanya sesaat lagi. Dia tidak betah. Maksudnya tidak betah itu sulit. Walet ini sulit banyak loh. Ya, kan ada juga saudara kita itu, Bang. Saudara saya punya walet tinggal di dalam gedung, tetapi lama kelamaan pergi lagi. Minggat. Nah, kalau dia pergi dan datang kembali tidak jadi masalah. Tetapi kalau burung waletnya itu pergi tidak kembali, wah itu yang paling fatal. Nah, itu yang membuat stres petani walet. Ya, jadi itu yang membuat stres petani walet. Ya gitu ya, saudaraku di lapangan perlu pahami itu, bahwa walet itu saudaraku jangan selalu dimasuki ruangannya kalau sudah optimal, maksudnya sudah aktif. Jangan selalu dimasuki dulu ya, tahan-tahanlah sedikit penasarannya. Kan yang paling banyak itu saudaraku itu rasa penasarannya sulit dia tahan. Ya, itu yang paling sulit. Dan ini yang paling banyak juga saudara-saudara kita di lapangan itu paling baru 1-2 bulan itu sudah kebingungan. Apanya lagi ingin dirubah, apanya lagi ingin datangkan.
Ya, gampang saudaraku ngomong wallet, gampang. Tetapi sulit maksud saya sulit diinapkan itu wallet. Karena wallet saudaraku itu nanti keinginannya baru bisa beradaptasi. Kalau kita menginginkan wallet itu belum tentu. Karena beda kemauan kita beda dengan wallet. Nah, makanya saya katakan saudaraku, porsi kita dan porsi wallet itu beda. Jadi cara membetakan wallet, semua yang saya katakan saudaraku itu rata-rata kan banyak macam cara saudara kita menggunakan itu, tetapi belum tentu kelihatan walletnya. Karena itu tingkat kesulitannya wallet saudaraku memang. Ya, apalagi saat ini saudaraku agak sulit itu dibetakan wallet. Ya, jadi intinya itu bahasa perlu bersabar ya. Kita perlu bersabar saudaraku, berusaha gimana caranya. Jangan bahwa saya sudah ini kan bang, saya sudah gini tapi belum ada apa-apanya. Ya sabar dong, ya sabar ya. Tetap kita konsisten aja. Perhatikan terus itu. Perhatikan, pamannya 2-3 bulan ke depan sudah masuk tetapi belum ada perkembangannya. Coba perhatikan apa yang kurang kira-kira. Ya. Karena segala banyak macam cara saudara kita itu sudah mengakali di bagian di dalam gedungnya, sudah didatangkan mesin pengabut, sudah dibelikan pakannya, powder foamnya, atau ada itu bahasa powder uping-iping ya. Itu makanan wallet juga, powder foam, apalagi buah-buahan, banyak yang masukkan di dalam gedungnya saudaraku itu. Nah, apalagi sebagai macam cara sudah dia belikan parfum, ya gonta-ganti parfum. Dia pakai ini, ndak ada perkembangan, beli lagi parfum yang lain. Nah, apalagi dia sudah bentuk lar di dalam itu, pokoknya kayak sudah dibagi-bagi gedungnya di dalam, banyak larnya. Tetapi walletnya masih sulit beradaptasi. Nah, banyak saudaraku. Jadi wallet itu, apalagi suaranya, sudah sering itu gonta-ganti suara, ya, copy paste suara. Beli suara, tetapi masih gitu-gitu terus. Nah, jadi saudara perlu menghadapi wallet itu bahasanya sabar, ya, sabar saudaraku, karena wallet itu memang butuh kesabaran, butuh tawakal, doa, usaha. Nah itu. Jadi itulah saudaraku, rata-rata di gedung saudara masing-masing itu banyak keluhannya semua. Jadi rata-rata pemain-pemain yang sudah 1 tahun ke atas itu pasti semua ada ceritanya. Semua ada ceritanya di dalam gedungnya. Apakah sudah ada walletnya ada lagi burung hantu masuk, sudah ada lagi walletnya ada lagi ular masuk, ya, ada wallet lagi ada lagi tikus, ada lagi walletnya banyak kecoa, ada lagi walletnya ada lagi toke, dan lain sebagainya. Dan banyak juga saudaraku itu dia dapatkan burung di dalam itu, banyak telurnya jatuh. Ada juga yang anak itu berapa bulan yang lalu saya masuk, dia punya anak di sini kok hilang. Nah, kemana dia? Banyak pertanyaan ada saja saudaraku di dalam gedung. Jadi saudaraku itu perlu paham itu mengenai adanya RBW bagian tata ruang ya. Yang intinya saudaraku itu nomor 1 itu ya, usahakan dilembabkan ya. Jangan selalu diganggu dulu. Nah, beda kalau sudah panen yang enggak apa-apa, saudara masuk per bulan enggak jadi masalah. Kalau sudah banyak sarangnya. Tetapi belum apa-apa selalu dimasuki kok. Apalagi yang ingin diambil di dalam kalau enggak perlu. Ya, karena adanya penasaran. Adanya ingin cepat banyak. Itu wallet saudara kalau baru 2 tahun itu sulit. 3 tahun ke atas itu wallet kita itu menunggu. Kalau 3 tahun ke bawah itu ada tapi gitu-gitu. Ya, namun ada wallet umpamanya 100, 200 tetapi berat saudaraku ya itu wallet. Jadi itu intinya saudaraku itu perlu konsisten aja di dalam gedungnya ya. Gimana cara supaya saudaraku itu bisa paham adanya bagian tata ruang. Ya, itu. Jadi itu pesan saya saudaraku, supaya saudara itu perlu konsisten di dalam gedungnya. Intinya itu. Jadi bahasanya kita harus bersabar saudaraku hadapi itu gedungnya supaya gedungnya ini bisa cepat ada kelihatan ya. Intinya itu. Bahasanya konsisten aja saudaraku ya.
Jadi ini pertanyaan saudara kita ini karena saya sudah angkat, ya saya sudah angkat ini. Saya bacakan ulang saudaraku ya, atas nama channel @lasman_yulasman ya. Enggak tahu ini daerah mana. Ya di sini assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Mana yang lebih bagus aral LMB-nya menghadap matahari terbit atau menghadap matahari terbenam? Mohon maaf guru, saya pemula. Berarti saudara ini baru jadi begedungnya ya. Jadi ikuti saja konten saya saudaraku ya. Sudah banyak yang tayang, sudah ribuan. Ikuti saja, cari di situ. Nah, oke, terima kasih banyak saudaraku. Saya sudah angkat pertanyaannya. Saya sudah selesaikan saya punya tugas. Mudah-mudahan ada perkembangan ke depannya. Silakan jangan selalu diganggu gedungnya, lembabkan ruangannya, gelapkan, amankan. Maksudnya jangan selalu dimasuki dulu. Apalagi gedung baru pemula ya. Bahasanya di sini baru pemula. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak atas nama ini Lasman Yulasman. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya. Diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan diberikan dimudahkan rezekinya. Lebih baik ke depan daripada yang sekarang ini. Ya. Khususnya bagi pemula tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke, Indonesia sampai mancanegara. Sekali lagi saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip padanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Letak kesempurnaan saudara itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.